Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Pokoknya Seneng. Ya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dengan tema perempuan di masa kini, yaitu dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Virginia Leonard Indrayana dan bisa dipanggil Leo, Kak Leo gitu. Ya. Terima kasih Kak atas kedatangannya di sini. Iya. Untuk sebelum memasuki pertanyaan yang pertama, saya mau tanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik sejauh ini dan jauh lebih baik ya, walaupun di tengah pandemi, tapi ya masih banyak aktivitas kegiatan yang bisa istilahnya apa ya, mengembangkan juga ya kemampuan saya, juga mungkin masnya ya mungkin ya di dalam masa-masa seperti ini juga bisa jadi host, ternyata keren juga. Alhamdulillah. Dengar-dengar kakaknya ini kuliah di Universitas Wijayakusuma ya? Betul sekali. Dan di sana itu kakaknya juga menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar dan juga menjadi duta kampus di Universitas Wijayakusuma. Iya, betul. Ya, untuk pertanyaan pertama yaitu apa sih Kak duta kampus itu? Oke, kalau misalnya kita ada pertanyaan mengenai duta kampus ini, pasti kita harus tahu dulu ya tiap katanya. Duta itu apa sih sebenarnya? Mungkin beberapa teman ada yang belum tahu duta itu apa. Nah, kalau kita menilik di KBBI sendiri, duta ini adalah seperti seorang perorangan yang diutus untuk melakukan suatu hal begitu. Biasanya membantu ataupun bisa menjadi seorang figur atas instansi atau badan tertentu. Dan kebetulan pertanyaan ini adalah duta kampus. Kalau kampus kan kita tahu ya instansi ya, perguruan tinggi. Berarti secara tidak langsung duta kampus ini itu seperti dipilih untuk diutus membantu perguruan tinggi. Kebetulan saya di WK, jadi saya diutus untuk membantu menjadi figur dari WK sendiri. Istilahnya membantu apa yang menjadi keperluan dari Wijayakusuma terhadap duta kampus ini gitu. Terus yang kedua sendiri, kita tahu bahwa duta kampus bisa dikatakan student ambassador gitu ya. Ini manggilnya Mas atau Kak? Kak, Mas bebas. Oke, panggil Mas aja ya, karena di Surabaya, mohon maaf. Jadi kalau misalnya student ambassador, kalau kita tahu mengenai ambassador itu kan biasanya ini ya, memasarkan sesuatu hal gitu. Nah, kalau student ambassador atau duta kampus ini berarti kita secara tidak langsung memasarkan perguruan tinggi kita. Saya pribadi kalau misalnya sudah terpilih menjadi, sudah terpilih menjadi duta kampus, secara tidak langsung saya harus memasarkan Wijayakusuma Surabaya. Berarti untuk mempromosikan kampus Wijayakusuma itu seperti apa gitu? Betul. Untuk selain menjadi ketua kampus, kakaknya aktivitasnya sehari-hari apa sih? Oke, kalau aktivitas sehari-hari yang tadi udah disebutkan di awal, saya juga menjabat sebagai ketua umum himpunan mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Itu yang menjadi fokus saya juga saat ini, karena memang kan dari skala prioritas saya sebagai ketua, jadi harus benar-benar memperhatikan lebih di HMJ. Kedua, saya juga aktif mengembangkan minat bakat baik di UKM, unit kegiatan mahasiswa, ataupun podcast juga sama kayak Masnya nge-hosti. Dan juga kegiatan-kegiatan pengembangan bakat lainnya seperti padus, karena saya suka nyanyi gitu ya. Bentar, padus itu paduan suara ya? Paduan suara, betul Mas. Gitu. Terus kalau kegiatan lainnya di luar kampus, saya aktif bekerja freelance sebagai model. Jadi kalau kelihatan di sini tidak rapi dan tidak model banget, sebenarnya di luar saya model loh. Berarti sangat padat dan sibuk sekali aktivitasnya ya? Ya, alhamdulillah masih diberikan kesibukan untuk beraktivitas, tidak di rumah saja begitu. Kan stereotip orang-orang kan perempuan itu harusnya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah begitu ya. Tapi berbeda, terbalik dengan Iya betul. Oke. Untuk peranan sendiri dari duta kampus itu di kampus ngapain aja ya? Kalau sejauh ini di kampus WK, kami sebagai duta kampus itu kan pasti ada cowoknya juga. Kalau di WK ini sendiri namanya Mas Elang. Saya dan Mas Elang ini aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti MOU atau peresmian rektor baru, juga semisal kemarin ini barusan ada acara BIMTEK. Jadi kalau tidak salah BIMTEK ini seperti pembinaan untuk tenaga pengajar asing ke Indonesia ataupun mahasiswa asing yang mengambil pendidikan di Indonesia. Nah, kita juga datang di acara pembukaan awal untuk istilahnya menerima tamu dan juga mengedukasi
teman-teman dari luar ini mengenai WK Wijaya Kusuma Kampus Berbudaya gitu. Oke, berarti kegiatan di sana juga kakak ya ada pengaruhnya juga ya. Berarti dua orang nggak ya, ada berpasangan ya? Iya. Laki sama Perempuannya, iya. Dan mungkin kegiatan selain itu yang dilakukan di luar kampus atau apa? Seperti Expo Kampus itu ada? Kalau Expo Kampus iya ada, tapi kalau Expo Kampus kan masih terikat dengan kampus ya, jadi istilahnya pemasaran kampus juga. Itu kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu diadakan di PTC. Tapi waktu itu saya belum bergelar duta kampus. Jadi saya di sana sebagai MC pembawa acara, dan di hari keduanya di Expo Kampus baru diadakan pemilihan duta kampusnya. Dan saya juga join. Jadi saya MC, saya juga ikut pemilihan. Gitu. Iya. Iya, saya mau tanya lebih dalam sih tentang gimana sih cara mendaftar sebagai duta kampus. Apa harus bermodal good looking aja? Oke, ya. Atau ada persyaratan lain? Iya, oke. Pastinya kalau dikatakan apakah harus bermodal, apalagi tentang penampilan ya, penampilan yang menarik itu juga menjadi nilai plus. Itu juga termasuk modal kita jika kita ingin mendaftar di duta apapun itu, duta kampus, duta misalnya Cakning Surabaya, duta narkoba, ataupun pageant, jadi kayak Miss Indonesia, Miss Universe, pasti kita membutuhkan modal. Nah, salah satu modalnya memang harus berpenampilan menarik, tetapi juga diimbangi dengan wawasan yang luas. Wawasan luas ini kan juga termasuk dalam ini ya, kemampuan istilahnya pola pikir, bukan akademik, lebih ke intelektual, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu bukan berarti saya gini pinter semua mata kuliah gitu, enggak, tapi bagaimana kita itu bisa memahami dari segi, misalnya segi sosial, dari segi apapun itu kita mencoba untuk belajar dan memahami gitu. Nah, akhirnya baru ada itulah wawasan yang luas. Terus kalau dikatakan modalnya apalagi ya mengenai jadi duta kampus, selain penampilan menarik, wawasan yang luas, yaitu kepribadian yang baik dan istilahnya membuat orang itu melihatnya nyaman. Oh, anak ini memang kepribadiannya baik, karakternya. Wanita, misalnya wanita ya, ini dibahas sekarang ini adalah perempuan masa kini yang memiliki karakter kuat, lembut, juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi gitu. Nah, itu penting banget kalau misalnya kita mau masuk jadi duta atau pageant, karena pasti dilihat di sini, oh iya ini anak pintar, tapi kalau misalnya tidak ada kepedulian sosial yang tinggi juga kurang pasti. Iya, itu bener sih, kepedulian itu memang menjadi nilai yang sangat krusial juga untuk menjadi seorang duta apapun itu, apalagi duta yang pageant kayak gitu ya, itu udah wah banget gitu Mas. Berarti untuk perempuan masih gini tuh tidak harus bermodal good looking aja, harus berdampingan dengan wawasan yang luas juga. Betul sekali. Saya di luar duta kampus, saya ini sebenarnya penampilan maskulin saya itu lebih gede. Gitu. Jadi kadang orang, modelnya kok kayak cowok sih. Sebenarnya apa ya? Bukannya saya tidak feminim, tapi memang sisi maskulin saya itu membuat saya itu menjadi sosok yang lebih berani, lebih juga kuat dan mandiri. Jadi saya itu juga mau bilang bahwa cewek maskulin itu bukan berarti kita tidak bisa feminis. Feminis itu kan gerakan bagaimana kita mendukung hak-hak wanita. Jadi kalau misalnya kita kelihatan kayak cowok, bukan berarti kita mau jadi kayak cowok atau enggak. Kita ini menunjukkan bahwa kita ini adalah wanita yang kuat dan mandiri, gitu. Kayak menunjukkan bahwa cewek itu bisa melakukan apa yang dilakukan. Pasti cewek itu bisa. Equality, kesetaraan, kita setara. Keren sekali untuk kesibukan kakak juga dan kegiatan-kegiatan di luar kampus juga. Seperti Raden Ajeng Kartini ya. Masa gini. Iya, itu kan memang kalau kita lihat menilik lagi ke belakang kayak Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Dien, semua itu dimulai dari keberanian untuk bertindak lebih. Kadang kita wanita itu selalu dibatasi dengan ini ya, pengaruh sosial yang wanita itu harusnya cuma di rumah aja. Mengayomi anak-anak saja apa segala macam. Padahal wanita itu juga punya sisi plus juga sebenarnya. Bukannya tidak setara ya dengan pria, tapi punya sisi plus di mana kita punya kepedulian yang mungkin lebih daripada kepekaan lingkungan, kepekaan perasaan yang lebih besar dari laki-laki.
Nah, itu yang bisa menjadi nilai plus perempuan untuk bertindak lebih. Nah, kenapa itu adalah ada pahlawan-pahlawan nasional wanita, Ibu Kartini, dan lain sebagainya yang bertindak atas dasar apa? Kepedulian juga untuk menjadikan perempuan-perempuan Indonesia jauh lebih baik gitu. Ya, untuk selanjutnya itu pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara Kak Leo ini membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan seperti ini, yang menjadi duta kampus itu, terus menjadi model juga, kerja freelance juga, itu bagaimana sih kok sampai bisa meluangkan waktu di sini tuh sangat keren sih. Ya, kalau sebagai anak muda memang mengatur jadwal itu masih susah ya. Saya pribadi itu masih belajar untuk mengatur jadwal. Dan kadang kalau misalnya di luar kegiatan ini pasti banyak juga teman-teman yang kadang, aduh kok Leo mungkin sering telat gitu ya. Nah itu sebenarnya saya sedang berusaha teman-teman untuk mengejar setiap jadwal-jadwal yang ada. Yang pertama sih, mengatur jadwal itu penting. Mengatur jadwal istilahnya ketika kita tahu ada kegiatan di tanggal sekian, kita cobalah atur jadwal. Kita tetapkan, oh ya di tanggal ini udah ada kegiatan ini, harus kalau misalnya diajak nongkrong atau lain sebagainya ya hiraukan aja. Ya apa yang kamu prioritaskan sekarang, prioritaskan. Dan yang kedua itu kembali lagi ke prioritas, yaitu namanya skala prioritas. Jadi mana sih kegiatan yang memang harus dilakukan, yang bisa dilakukan, dan yang tidak perlu dilakukan gitu. Kalau skala prioritas juga pentingnya kegiatan itu, sama apakah di acara itu saya pegang tanggung jawab, atau di kegiatan itu saya pegang tanggung jawab besar atau tidak. Contohnya semisal saya di sini sebagai narasumber begitu ya. Terus di acara yang lainnya saya misalnya ada rapat mungkin di kampus, saya hanya sekedar menjadi anggota. Pasti kan bisa dilihat, oh berarti skala prioritasnya lebih penting di sini. Gitu, baru akhirnya saya datang ke sini dengan menggunakan skala prioritas yang saya buat sendiri. Mementingkan apa yang harus dipentingkan terlebih dahulu begitu. Terus yang berikutnya sih lebih kepada mengenal konsekuensi dari pilihan saya. Misalnya saya pilih di sini, artinya saya meninggalkan acara yang lain. Ya saya harus terima konsekuensinya. Kalau misalnya saya tidak mendapatkan informasi yang lebih lengkap daripada teman-teman yang di sana, berarti saya harus lebih aktif tuh tanya informasi setelah acara tersebut begitu.